الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, terakhir kita bahas buat masalah membaca amin. Tadi dijelaskan baca amin itu keras apa enggak kemarin? Tadi keras ya. Bagi imam dan bagi makmum. Kalau makmum jelas hadisnya. Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim faqulu amin. Kalimat qulu itu namanya qaul, omongan itu pasti keras. Kemudian juga hadis nahan apa? Adraktu mi'ataini, aku mendapatkan 200 sahabat Nabi. Kalau aku mendapatkan 200 sahabat Nabi. Kalau imam membaca waladhdallin, kami mendengarkan mereka itu kami tulang rosjatan. Kami mendengarkan suara gemuruh. Jadi kan keras kan? Andai kata mau pelan-pelan, saya nggak kedengaran. Terusnya, imam mau amin itu, makmum membaca amin itu sebelum imam, ataukah pas berbarengan dengan imam atau bagaimana? Jadi imam moso, moso amin baru makmum ataukah berbarengan? Ayo, sama-sama Pak ya. Di sana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim juga, Bukhari Muslim. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim, faqulu ini kembali ke mana ini? Kemana kan? Faqulu amin. Berarti imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kan apa? Imam coba amin baru makmum. Kalau begitu berbarengan ya Pak, berbarengan. Kan di sini kan faqulu amin kan? Bacalah amin. Perintah kepada siapa? Nah, kalau makmum, kalau kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim, makmum bilang apa? Amin. Berarti imam. Nah, seketika itu juga kan apa? Maka kalau hadis wa innahu dengan konteks gaya ini menunjukkan bahwasanya makmum membaca imam berbarengan dengan karena imam kan membaca. Imam kan baca amin. Kalau baca amin ketika baca waladhdallin kan? Imam membaca amin ketika selesai baca. Sedangkan Rasul alaihi wasallam menyuruh makmum membaca amin ketika apa? Selesai baca waladhdallin. Itu berbarengan kan antara imam sama makmum. Paham di pendalilannya anak ulang. Yang pun Rasul alaihi wasallam idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu. Perintah Rasul kepada makmum membaca apa? Amin. Kapan ini? Ketika imam selesai baca apa? Waladdallin. Guna soal, apakah imam membaca amin atau enggak? Bacakan kapan? Ya ketika selesai waladdallin. Maka inilah berbarengan antara apa? Imam dan makmum. Imam dan makmum. Jelas ini Pak ya? Jelas? Terjih
penguat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, setelah itu, setelah baca amin, baca apa? Surah, membaca surah. Membaca surah itu bil ittifaq hukumnya masruh, disyariatkan. Bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama, membaca surah itu hukumnya masruh. Begitu kata penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah taala, hukumnya masruh. Yang namanya masruh adalah mencakup wajib dan mencakup sunnah. Ini berselisih di antara mereka. Apakah membaca surah itu sunnah atau wajib? Tadi mereka sepakat hukumnya masruh, disyariatkan. Mereka berselisih pendapat lebih khusus. Apakah membaca surah itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jumhur ahlul ilm berpendapat itu hukumnya sunnah. Membaca surah itu hukumnya sunnah. Karena hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda, "Kaifa tasna'u ya bani akhi idza sallaita?" Apa yang kamu perbuat wahai anak saudaraku ketika engkau salat? Qala, kata dia, aqra'u bi Fatihatil Kitab wa as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kata pemuda ini, kalau saya salat ya udah ana baca surah Al-Fatihah dan saya meminta kepada Allah surga dan aku berlindung dengannya neraka. Apakah baca surah? Enggak kan? Beliau hanya membaca apa? Surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, meminta kepada Allah surga dan aku berlindung dengannya dari api neraka. Nah, pemuda ini enggak membaca surah. Rasul enggak menegur. Andai kata hukumnya wajib atau hukum, pemuda, pulang. Kamu harus baca surah kan? Ternyata iqrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini menunjukkan bahwasanya tidak berfaedah wajib. Ingat lupa ya, membaca surah setelah Fatihah itu tidak berfaedah wajib. Hanya apa? Hanya sunnah warada bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama itu berfaedah sunnah. Ingat dalil yang menjelaskan tadi. Adapun hadis umirna, kami diperintah. Ini diperintah an-naqra'a, untuk membaca di Fatihatil Kitab, dengan membaca Fatihah, wa ma tayassar, membaca surat yang mudah. Kami diperintah, ya kan? Lah, perintah itu asalnya berfaedah apa? Nah, ini dipalingkan dengan apa? Hadis tadi. Ini kan perintah kan Pak? Kami diperintah untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah yang kami hafal dari surah-surah yang mudah. Berarti menunjukkan apa? Wajibnya membaca Fatihah. Kenapa ini? Surah kan Pak? Tapi untuk membaca surah ini, kewajibannya dipalingkan dengan hadis tadi. Maka berfaedah apa? Sunnah. Karena asal perintah berfaedah wajib. Tapi kan ada pemaling kita kan. Yang memalingkan dari perintah dan dari wajib menuju sunnah. Apa itu? Iqrarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si pemuda tadi. Maka pemalingan ini menunjukkan apa? Nah, dari wajib menuju sunnah. Jelas insyaallah. Begitu juga hadis. La salat kalimat lam yaqra fi Fatihatil Kitab faidah. Tidak sah salat seorang hamba kecuali dengan baca Fatihah wa qaidah dan baca surat. Hadis ini Pak lemah Pak ya, hadis ini lemah. Andai kata hadis ini sahih, bukan lemahnya tambahan Pak ya, tambahan faidah, tambahan surat ini lemah.
Andai kata ini sahih, dibandingkan dengan hadis tadi. Kesimpulannya Pak, pendapat jumhur al-ulama yang namanya maca surah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Memang datang hadis bentuknya perintah membaca surah, tapi dipalingkan Pak dengan hadis yang kita baca tadi. Na'am, karena ada hadis yang menunjukkan tidak sahnya sholat itu kecuali baca surah, tapi tambahan surah ini Pak ya, tidak sah kecuali maca Fatihah dan maca surah, tambahan surah ini Pak lemah. Jelas saya. Selanjutnya, kalau maca surah, kapan maca surah Pak? Surat apa kita baca surah? Nah, pertama sholat zuhur dan sholat asar. Yang kita bahas dulu. Sholat zuhur dan sholat asar. Yang kita kerjakan tadi sholat zuhur. Yang ma'ruf bagi kita. Maca suratnya apa Pak? Rakaat pertama Pak ya? Rakaat kedua kan Pak? Ketika empat tidak pernah maca kan Pak ya? Tidak pernah bacakan lah. Itulah Pak. Menurut saya. Ntar lagi kita lihat. Maka ja'a hadis Abi Qatadah. Telah datang hadis Abi Qatadah. Kana Rasulullah. Tadi kan Pak. Kana Rasulullah. Yaqra'u membaca. Fi rak'atain ulayaini. Rakaat pertama. Rakaat kedua. Minat sholatul zuhur. Dari sholat zuhur. Maca Fatihah. Dan maca suratain Pak. Jadi rakaat pertama. Rakaat kedua. Maca surat. Jelas Pak? Sholat zuhur lah ya, sholat zuhur. Kemudian setelah itu, wa kana yaqra fil asr. Rasulullah membaca di sholat asar rakaat pertama, rakaat kedua surah Fatihah wa suratain, dan dua surat. Berarti rakaat pertama, rakaat kedua dari sholat zuhur baca surah. Rakaat sholat asar, rakaat pertama, rakaat kedua juga baca surat. Jelas Pak? Baik. Nah, tapi datang hadis yang lain menjelaskan Pak, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat Rasulullah pernah membaca surat, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Diperhatikan sini Pak ya. Kana yaqra'u adalah Rasulullah di salatil zuhri, pada salat zuhur. Di rak'atainil ulayaini Pak. Pada dua rakaat pertama. Pada dua rakaat pertama salat zuhur. Di kulli rak'ah, di setiap rakaat maca surat qadru salatina ayat. 30 ayat. Rakaat pertama 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Ayo. 30 ayat tak nama ini pelan-pelan itu ya. Lumayan Pak, 20 menit. Itu motor surat itu Pak. Jadi sholat itu palingnya setengah jam Pak ya. Suwe Pak. Ini rakaat pertama, rakaat kedua. Lihat. Kemudian seterusnya wafil ukhrayaini. Apa ini? Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wafil ukhrayaini, rakaat ketiga, rakaat keempat. Qadru 15 ayat. Kira-kira 15 ayat. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Rakaat ketiga, rakaat keempat, salat apa Pak? Zuhur. Allah mau sesuatu. Nah, kemudian juga ya kadzalika fil asar, begitu juga salat asar. Rasulullah rakaat pertama, rakaat kedua membaca 15 ayat, 15 ayat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, rakaat ketiga keempat membaca nisfudzal, setengahnya. 15 setengah berapa? Setengah ya, setengah. Iya, jangan separuh Pak. Mana ilmu matematikanya, yo 15 setengahnya 7 setengah. Tapi Pak kaidah usul ya Pak. Jadi sampai hitung 8 atau 7, terus yang 1/8 itu dianggap setengah Pak. Jadi ukuran apa? Ya dikit ya, berpengaruh namanya setengah. Kulasanya berdasarkan hadis ini saya
Hukum asal rakaat pertama, rakaat kedua maca surah. Tapi boleh suatu saat kita melakukan membaca surah pada rakaat berapa? Ketiga dan keempat. Dan ini kita nggak pernah melakukan. Terus terang Pak, kadang kita tahu Pak. Ya wes, rakaat pertama itu pun dari ini Pak. Itu dari ini rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu yang sering kita lakukan Pak. Tapi rakaat ketiga keempat ya boten apa? Boten pernah ya. Boten pernah melakukannya. Boten tahu ya. Oh betul. Itu sholatnya begitu ya. Ini salat zuhur dan salat asar. Jadi sholatnya salat zuhur, salat asar, 2 rakaat pertama asal maca surah Pak. Tapi sekali tempo kita lakukan dan itu boleh dan dianjurkan Pak karena Rasulullah melakukan rakaat kedua keempat. Terus salat maghrib Pak. Kamu maca surat apa maghrib Pak? Ya, rakaat pertama, kedua, ketiga nggak pernah kan Pak? Mulai laput halilin di Pak. Ya mbok karena umumnya ngono kan Pak? Umumnya ngono. Tenang. Anak juga baru tahu terakhir ini. Terus terang aja lah. Saya nggak tahu dari mana. Nah, sekarang nih. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'ah di salatil maghrib, di salat maghrib, di suratil A'raf, surat Al-A'raf. Farraqaha fi raka'ataini. Surat Al-A'raf itu beliau letakkan di 2 rakaat. Nah, kan? Al-A'raf itu panjang Pak. Al-A'raf itu lumayan. Itu diletakkan di 2. Maka ada pembahasan khusus Pak. Setelah ini, kalau bisa kita lanjutkan pelajaran kita sholat ini Pak. Kalau bisa kita bikin gini aja. Kalau pakai kitab, nantilah kita bikin terus. Misalnya kita belum tahu surutnya sholat. Syarat-syaratnya sholat itu apa. Kita belum tahu sujud sahwi. Gimana ketika kita lupa. Kita baca Al-Quran. Ketika sholat kadang-kadang ada tilawahnya. Ya kan Pak, terus bicara nih Pak. Gak ngerti, kita sudah tua ini Pak. Kita berubah. Kita udah baca putih-putih ini. Yang putih Pak ya. Kayak gitu kan. Jadi kita butuh belajar. Ini Pak Far doain ini Pak. Doain. Kalau lagi mati ditanya oleh Allah. Salat tangan siang. Nah ini ya. Jadi sholatnya ini. Nah dan kita butuh belajaran Pak. Surat apa yang harus kita baca. Panjang apa pendek. Ya Allah ini butuh bahasa ulang. Nah silakan hari ini ya. 2 rakaat ya. 2 rakaat pertama dan kedua baca apa? Nah, tinggal rakaat keberapa sekarang? Ketiga. Rakaat ketiga tidak membaca surat. Karena apa? Li'adami dalil. Begitu ya penjelasan soal juga yang lain. Karena gak ada keterangan sekolah Nabi. Nabi itu mau coba surah di rakaat yang ketiga. Al-asal gak ada dalil. Maka tidak diperbolehkan maca surah. Sopo semua maca surat didalili. Bagi yang nggak baca surat, dalil apa? Orang dalil. Dalil kami adalah tidak ada dalil. Sedangkan kaidah asal bagi ibadah harus diem, harus ada dalil. Itu Pak. Kalau perkara dunia terserah sampean. Sopo menghalalkan didalili. Perkara agama nggak oleh. Al-asal adalah haram. Harus ada dalil yang membolehkan. Nah terkait dengan salat apa ini? Maghrib yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Ada pun rakaat ketiga ada dalil orang dalil. Karena kalau asal tidak ada. Al-asal tidak ada. Kemudian setelah itu, sholat isya. Sholat isya. Mau sholatnya kapan ini? Nah, membaca sholat isya itu membaca adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat isya, membaca surahnya adalah apa? Adalah apa tadi?
rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini berdasarkan dengan hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat ada khilaf di antara para ulama, yang benar tidak ada dalilnya. Ikan apa? Enggak usah baca Al-Fatihah, enggak usah baca surat. Itulah tarjih Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Limada? Li'ada ni dalil An-Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai ya salat. Yang selanjutnya, salat apa ini? Salat subuh. Kalau salat subuh baca surat. Dalil ini ja hadis Mu'adz, telah datang hadis Mu'adz. Anna rajulan, ada seorang laki-laki min Juhaina. Akhbarahu annahu sami'an Nabi. Ada seorang rajul mendengar Nabi alaihi salatu wassalam yaqra'u fi subhi, membaca di salat subuh ila zulzilati fi rak'ataini pada 2 rakaat maca 1 surat tok. Jadi intinya 2 rakaat maca 1 surat. Intinya maca surat. Dan faedah kedua, disunahkan tak kadang-kadang maca ila zulzila di rakaat 1 dan rakaat kedua. Ini pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah selanjutnya, boleh 1 surat diwaca ping 4. Diwaca ping 4. Qul huwallahu ahad. Mana qul huwallahu ahad. Maca qul huwallahu ping 4 tak kok. Salat zuhur maca Fatihah, salat ayat. Maca surat, rakaat pertama maca surat qul huwallahu. Rakaat kedua qul huwallahu. Ketiga ngono Allah apa. Oleh apa. Ini hadisnya boleh. Ya. Nah, sekarang kita baca jahar atau pelan. Ya, Pak ya. Sekarang kita fokus ke pembahasan. Imam jelas saya, makmum jelas diam kan? Sekarang jelas sendiri. Apakah kita mau Fatihah itu pelan-pelan ataukah keras? Ana yakin kita kali mau pelan-pelan Pak ya. Kalau pas keras sendirian kan Pak ya, pelan-pelan. Benar nggak Pak? Benar Pak ya? Benar. Insyaallah Pak ya. Nah. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, nah. Sekarang untuk imam. Pembahasan kita Pak untuk imam. Imam Nawawi berkata, ijma' para ulama. Sekarang ijma' para ulama mengatakan as-sunnah ini 2 rakaat subuh keras. Sudah 2 rakaat untuk maghrib keras. 2 rakaat salat isya keras. Dan salat Jumat keras. Ini imam Pak, ini ijma'. Yang tadi ingat tadi 1, 2 rakaat salat subuh imam keras. Terus 2 rakaat maghrib keras. Nah, terus 2 rakaat salat isya keras dan salat Jumat keras. Bil ijma' untuk sampai ini imam. Kemudian salat zuhur kabeh pelan-pelan. Salat asar kabeh pelan-pelan. 3. Yang nomor 3 dari salat maghrib. Yang nomor 3 dari salat maghrib. Kemudian ketiga, keempat salat isya pelan-pelan. Bil ijma' untuk imam. Ini harus dipelajari Pak Lho. Karena kita, kenapa harus untuk pelan? Kok harus ngomong? Ya mbu pokoknya. Gak tahu dalilnya Pak. Dalilnya Pak ijma'. Nawawi, kesepakatan para ulama. Imam Nawawi menukilkan yang demikian itu. Tapi ini untuk imam. Jelas? Tambah? Jelas?
untuk orang yang sholat sendirian, jumhur menyamakan dengan imam. Tambah, untuk yang sholat sendirian, disamakan dengan imam. Disamakan dengan imam. Jumhur berkata semisal itu. Karena hukum imam adalah hukum sholat sendirian. Ketika sama sholat sendirian, Pak, maghrib keras. Jar, Pak. Daerah menang, Pak. Sunnah loh. Sunnah. Nah, sholat subuh sendirian, keras, Pak. Kata keras saya, sungkan soalnya ayam. Itu ngono, Pak. Itu ngono. Penjelasannya itu ngono. Lah, sekarang makmum. Gimana kalau makmum? Kalau makmum bil ittifaq. Moto Fatihah, moto surat pelan, Pak, ngono banter. Ini ijma. Nawawi ngomong ngono dalam kitab Majmu'. Ora ono keterangan makmum itu keras motone. Bil ijma. Coba ya. Loh, ini kan ngaji kan nyotok kali kita ngamalkan. Kita itu makmum itu meneng wae ono dalile tanah. Masyaallah dari itu ngamalkan orang terus dalile. Ya Allah, bertanya Pak, tanyakan kaum muslimin, kenapa tampil ini? Ini pertanyaan yang kayaknya aneh kalau ditanyakan. Coba tanya yang enggak ngaji lah, taruhlah. Pak, sampai itu kenapa Pak kok moco maghrib itu kok sampai itu meneng? Kenapa? Ketika ngaji makmum kenapa kok meneng? Kenapa kok enggak keras? Ya umum pasti ini kok enake ngono lah contohnya Pak. Iki udah. Ya. Ya kata sama kiai gitu ya. Iya gitu Pak. Terus selanjutnya, pelajaran lagi Pak. Gimana ketentuan keras? Apa keras bunga-bunga kok kayak anak ini keras kalau ini sih? Ukuran keras itu piye? Ini juga pertanyaan Pak. Yo kita disunahkan keras lah. Ukuran keras itu piye? Ukuran keras itu piye? Ngono Pak. Imam Al-Qarhi. Nah, yang namanya bacaan fi'lul lisan, perbuatan lisan. Wadhalika contohnya bitafsil huruf wa lafznya. Yang penting yang namanya keras itu dikerhasilkan huruf. Jadi dia gerakan lisan Pak. Yang namanya keras, yang namanya baca, namanya membaca Pak. Itu gerakan apa? Gerakan lisan. Yang penting lisan itu bergerak. Itu namanya membaca. Yang namanya keras, nama ada membaca, ada keras. Kalau membaca itu gerakan lisan. Gerakan lisan Pak. Yang namanya baca itu golok setan di hati Pak. Yang namanya baca itu gerakan lisan. Setelah baca, keras. Itu berarti saya enggak gaib. Keras itu saya enggak gaib. Dari membaca. Tapi harus ada suara. Tambah, ada suara. Itu namanya keras. Kalau yang namanya liri, itu gerakan lisan enggak ada suara. Tambah, itu namanya liri. Liri itu kira membaca, gerakan lisan, tapi enggak ada suara. Tapi yang namanya keras, itu gerakan lisan, ditambahi ada suara. Tambah, ketika ada suara, itu namanya keras. Bukan ditanya keras terus bunguk-bunguk. Alhamdulillah keras orang. Orang unik namanya orang unik. Jadi keras itu artinya orang suara dari gerakan lisan. Gerakan lisan plus ditambahi apa? Suara. Yang namanya liri Pak, itu gerakan lisan, gol suara. Makanya kita selalu dengan liri. Liri orang suara, tapi gerakan lisan. Nah, justru kalau buat orang suara ini, gak boleh Pak, gak boleh. Harus dilirikan. Jangan itu gerakan lisan. Mungkin Pak? Mungkin orang mungkin nih. Mungkin Pak? Oke. Telepon pun jelas. Iya pun. Ya.
ya keras. Ya kalau kan tadi kan dijelaskan bacaan imam kan untuk makmum Pak ya. Ini saya sesuai dengan kondisi makmum. Keras pun lebih baik karena kan kondisi untuk makmum. Kalau sendirian kan pribadi Pak. Itu satunya prinsip. Terus ya gimana mau suratnya Pak? Apa dipotong setengah atau sempurna suratnya? Loh Pak ini sih dua dibahas Pak. Jadi kita sholat ilmu nih. Jadi enak lagi. Moto qul wallahu ahad Allahu akbar atau moto surat dengan sempurna enak lagi Pak. Moto sempurna atau setengah-setengah. Kata Imam Nawawi, aku di ulama Pak. Kita enak kan ini. Paling kita ada tiga kan gitu loh Pak ya. Kata Nawawi rahimahullah taala, na'am. Termasuk mendapatkan sunnah kalau moto sedikit dari Al-Quran. Paham? Gak sempurna Pak, sedikit. Tapi kalau diwasa sempurna, luwe abdol. Paham keterangannya Pak? Jadi moto surah 3 ayat, 4 ayat itu udah terhasilkan sunnah. Tapi kata moto sempurna, luwe abdol. Moto al-Baqarah sampai ente. Oh. Gila Pak ya. Jadi kalau moto syai'an sedikit dari surah itu udah terhasil sunnah. Tapi kalau andai kata dia membaca dengan sempurna surah kamilah, surah secara sempurna, maka itu lebih afdal, lebih afdal. Jelas keterangannya Pak? Jelas. Nah, dan memang ada hadisnya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada sholat fajar itu, pada sholat fajar Pak ya, Rasul membaca inna amanna, kemudian qulu amanna billahi, itu surat Al-Baqarah ini, kemudian dipotong pada sempurna. Dan juga Rasul membaca juga surat rakaat kedua ya al-kitab ta'ala ila kalimatin shawab, dipotong Pak. Rasul nggak baca sempurna kan, menunjukkan boleh. Jadi nggak mesti sempurna, nggak mesti sempurna Pak. Rasul juga pernah membaca pada sholat sunnah saja, Rasul baca rakaat pertama, qulu amanna billahi wa unzila terus, dan rakaat kedua, ya al-kitab ta'ala. Itu kan potongan kan Pak, nggak dari awal wala sempurna, berarti menunjukkan boleh, cuma lebih api ya sempurna. Tapi nggak boleh guna loh Pak. Ada sebagian santri Pak sholat alif lam Allahu akbar, dia ketawa mungkin Pak, makmumnya ketawa, mau lalu yuk saisa Pak, saisa orang ada masalah. Jadi imam Pak, jadi imam ada masalah alhamdulillah, ya Allah ya ketawa, ya salah ketawa Pak, salah ketawa. Sebenarnya kan orang ada masalah lucu nih ono wae. Coba sama di masyarakat masuk qul huwallahu ahad langsung lah ketawa. Tapi orang lagi ketawa ngono ya. Terus setelah itu dari penjelasan ini Pak ya, yang namanya bacaan itu gerakan apa? Lisan, bukan gerakan hati ya. Jadi orang kalau moto Al-Fatihah dengan hatinya nggak sah. Yang namanya apa? Membaca. Ya ilah liman lam yakul, yang namanya qira'a memoto itu gerakan lisan, bukan hati. Makanya sapa wong sing maca Fatihah dengan hati enggak sah. Sapa wong sing maca bacaan Quran dengan hati enggak sah. Sapa wong sing maca subhanallah doa itu dengan hatinya enggak sah. Karena itu bukan gerakan hati Pak, gerakan lisan, harus lisankan. Begitulah penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah taala dan juga banyak para ulama rahmatullah alaihi. Walihada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau membaca? Pernah ditanya di sini, pernah ditanya siapa ini? Pernah ditanya sahabat ini. Kaifa ta'rifuna qira'at Rasulillah fi shalatil zuhri wal asr? Bagaimana kalian ngerti bacaan Rasulullah ketika salat zuhur dan asar? Qalu mereka menjawab, "Bistirati lisyati." Dengan apa? Guncangan jenggotnya.
Jadi Jawa ini belajar tadi moco. Menunjukkan bahwa yang namanya bacaan itu pak gerakan lisan. Walihada ya kulit nozat nggak sah kalau dia baca dengan hati. Ingat hati loh Pak yo, dengarkan ini Pak. Banyak orang moco Fatihah dengan hati. Banyak orang berpikir dengan hati. Banyak orang moco dengan hati. Nggak sah. Itu bukan dikatakan membaca. Dikatakan apa? Batin. Membatin. Gitu. Sebenarnya moco itu gerakan lisan. Bukan membatin. Menurut saya ini kadang-kadang kita jatuh dalam kelalaian. Sehingga kita koyo iman terpepul dengan hati ini. Bakal orang sah. Tapi ya sholat sunnah Pak. Sholat sunnah kenapa kita sholat sunnah rawatib kan rawatib maghrib. Kenapa kita enggak keras, ya kan? Kenapa kita kokoran? Kenapa Pak? Soal pertama ini. Kita kan melakukan ini kan. Kenapa dalam sholat rawatib, sholat duha, sholat inan itu kenapa kita pelan Pak? Kenapa kita enggak keras? Kenapa soalnya? Ayo. Kenapa Pak Godong? Jambu. Hah? Sawah dari yakin Bu. Apa ini ada musik ini? Loh. Siapa ini? Loh. Oh, apa itu? Risau. Jelas ini? Jelas ini kalau ini ilmu ikhwan. Kita ini melakukan sholat jaga. Kita melakukan sholat ini. Kita tuntung dari sholat kita. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kan rencananya hari Ahad kan ada sahur kan ya. Kami belum bisa hari Ahad besok nggak bisa Pak ya. Berarti nanti hari Sabtu besok nggak bisa. Hari Sabtu besok nggak bisa. Ahad ke depan bisa. Karena hari Ahad besok juga saya diundang suruh jadi khotib walimah, jadi saya suruh khutbah walimah. Jadi kalau nanti pasti hari Sabtunya Pak ya. Ini iya, minggunya ini kan walimahan. Minggu dulu juga aku diundang khutbah walimah. Kan gitu. Ahad ini kan saya dapat walimah. Ahad itu saya juga waliman. Tidak suruh Mungkin kalau nggak selesai, baru besoknya